Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hierarchical clustering, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai clustering untuk metode K-means. Kali ini kita akan bahas metode yang ada pada hierarchical clustering. Nah, jadi pada hierarchical clustering itu ada beberapa macam, yaitu ada single linkage, centroid linkage, complete linkage, average linkage. Nah, untuk algoritma hierarchical clustering itu kurang lebih hampir sama sih ya seperti pada clustering yang kita gunakan pada K-means, yaitu menentukan K sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk. Setiap data itu dianggap sebagai cluster. Kemudian kita bisa menghitung jarak antar cluster. Kemudian cari dua cluster yang punya jarak antar cluster yang paling minimal dan gabungkan. Lalu jika n ini jumlah cluster lebih dari k atau jumlah cluster yang dibentuk, kembali ke langkah ketiga. Lalu ada similarity between clusters, di mana untuk single linkage ini minimum distance between cluster. Jadi single linkage itu menghitung jarak minimal di antara cluster. Kemudian untuk centroid linkage itu menghitung jarak antara centroid di antara cluster. Lalu untuk complete linkage itu menghitung jarak maksimum pada dua buah cluster yang ada. Sedangkan pada average linkage itu menghitung rata-rata jarak di antara cluster. Nah, untuk similarity between link clusters ini, di mana single linkage itu merupakan metode yang sangat cocok dipakai dalam kasus shape independent clustering karena kemampuannya membentuk pattern tertentu dari cluster. Kemudian pada centroid linkage, metode ini juga baik untuk kasus clustering dengan normal dataset distribution. Lalu complete linkage, metode ini sangat ampuh untuk memperkecil variance within cluster karena melibatkan centroid pada saat penggabungan cluster. Sedangkan pada average linkage, metode ini merupakan metode yang relatif terbaik dari metode lainnya, namun harus dibayar dengan waktu komputasi yang sangat tinggi. Baik, kita bisa masuk berikutnya untuk melihat program mengenai hierarchical clustering yang kita bahas kali ini. Baik, kali ini kita akan masuki untuk kode programnya untuk melakukan perhitungan atau membuat program mengenai hierarchical clustering ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk hierarchical clustering itu dari program ini kita menggunakan data training yang sudah kita buat dalam bentuk CSV, kemudian nanti datanya akan di load atau dijalankan, dieksekusi oleh kode program ini di baris ini. Nah, kemudian datanya nanti akan di print atau ditampilkan di pada ini baris ini set train data ini, datanya akan di load dan ditampilkan. Lalu untuk berikutnya kita bisa memilih, sebelum kita memilih untuk metodenya, kita bisa menginputkan jumlah K, jumlah cluster yang akan dibentuk. Nah, kemudian kita berikutnya bisa memilih metode hierarchical clusteringnya. Di sini ada 4 metode yang kita ketahui, yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, kemudian centroid linkage. Nah, dari situ nanti setelah kita memilih metode mana yang akan digunakan untuk menghitung hierarchical clustering, maka akan dihitung oleh program ini. Jadi mulai dari datanya di load, kemudian datanya ini ditampilkan, kemudian dengan get result ini akan ditampilkan di layar. Mungkin kita bisa langsung contohkan untuk proses compile-nya seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita bisa milih metodenya, kemudian kita bisa masukkan nilai K. Ya, saya mungkin masukkan nilai K-nya sama dengan 2. Nah, untuk yang pertama ini adalah single linkage. Seperti yang kita ketahui, untuk cara atau proses dari melakukan perhitungan hierarchical clustering itu, pertama kita bisa menentukan K-nya, nilai K-nya ada berapa. Lalu kita memasangkan atau menghitung jarak masing-masing dari clustering. Cluster terdekatnya jaraknya berapa, itu ditampilkan di sini. Nah, kemudian untuk cluster dengan
jarak yang paling kecil itu nanti akan di merge atau digabungkan. Jadi di sini bisa kita lihat untuk ini jarak terpendeknya ada pada 3 dan 4. Kemudian berikutnya kita bisa lihat di sini untuk 2, 3 dan 4 ini akan digabungkan karena dia memiliki jarak dari jarak klasternya itu yang sangat dekat sekali setelah 3 dan 4. Kemudian kita bisa mengulangi langkah untuk melihat apakah nilai K-nya ini nilai N ya, nilai N seharusnya nilai N-nya itu lebih besar daripada nilai K-nya. Jika nilai N-nya lebih besar daripada nilai K-nya, maka kita harus mengulangi langkahnya tadi. Nah, seperti yang kita lihat di sini setelah melakukan penggabungan ini, lakukan merge pada cluster dengan data jarak terkecil ini, kita bisa lihat jumlah clusternya yang kita dapat di sini adalah 4. Otomatis 4 ini jumlah clusternya ini masih lebih besar gitu ya. Jadi yang kita dapati jumlah clusternya itu lebih besar, sehingga kita bisa mengulang datanya lagi. Nah, untuk berikutnya kita dapati jarak terpendeknya adalah 2 dan 34. Seperti ini. Kalau bisa kita ulang lagi sehingga mendapatkan hasil jarak terpendeknya yang paling akhir adalah untuk pasangan cluster 0 ini dengan 1, 2, 3 dan 4. Nah, mungkin kita bisa coba juga untuk metode-metode yang lain karena di sini ada 4 metode seperti complete linkage. Kalau complete linkage sendiri itu menghitung jarak terjauh, menghitung jarak maksimum, jarak terjauh di antara cluster. Jadi jarak terjauhnya yang dihitung di sini untuk complete linkage. Kemudian ada juga ini di sini average linkage, menghitung rata-rata. Jadi melakukan perhitungan jarak dari masing-masing atribut clusternya itu, kemudian dibagi dengan jumlah atau banyaknya data yang ada. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada untuk centroid linkage, itu menghitung jarak antar centroid clusternya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.